Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi SPSS, di mana aplikasi ini wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Ya, jadi untuk mengakses aplikasi ini itu menggunakan sebuah perangkat yang namanya bisa menggunakan PC, komputer, atau bisa menggunakan laptop. Nah, ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, yaitu laptop atau PC atau komputer ya di situ. Kemudian setelah mahasiswa memiliki perangkat ini, mahasiswa diwajibkan untuk menginstal aplikasi SPSS, baik SPSS 26, 24 atau 22, sehingga lebih baiknya disesuaikan dengan uh, kapasitas PC atau laptop yang dimiliki. Oke, sebelum next lanjut PowerPoint kita, mahasiswa diwajibkan membuka laptop masing-masing dan sudah memiliki aplikasi SPSS. Kita mulai dulu ya. Analisis data statistik, di mana data itu seperti sebuah aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau institusi atau juga lembaga-lembaga lainnya, di mana data ini merupakan angka-angka. Ya, dia dia hanya berupa angka-angka saja gitu kan ya. Tapi apa istimewanya? Bahwa angka-angka yang ada di data statistik ini memiliki hubungan dengan data lain dengan kategori yang berbeda, atau data-data ini bisa menggambarkan sebuah situasi, menggambarkan sebuah insight orang, menggambarkan sebuah fenomena kejadian. Nah, di sini statistik ya, salah satunya metode ya, memberikan cara-cara untuk menilai ketentuan, ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Jadi begini, ketika data-data terkumpul, semuanya bisa kita analisis manual sebenarnya. Akan tetapi, apabila kita menganalisis secara manual, kita bisa memiliki banyak bias ya di situ. Oleh karena itu, sesuai seperti aturan kehidupan, kita memiliki sebuah prosedural gitu ya, sebuah peraturan, sebuah syarat ya. Dikatakan sebuah kesimpulan itu dapat ditarik ya. Dia harus menggunakan sebuah aplikasi yang membantu pengurangan bias-bias yang bisa timbul di sebuah penelitian. Harus diketahui bahwa data itu sekarang seperti mata uang ya. Posisinya itu mahal sekali, ya. Jadi big data merupakan data yang dapat digali dan dimanfaatkan dengan cepat, ya. Di era kemajuan teknologi informasi, tersedia berbagai jenis data dan dipandang sebagai komoditas yang saling berharga untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Jadi tidak heran ya ketika seseorang punya big data, maka apabila perusahaan ingin menginjek data yang dimiliki orang tersebut, otomatis ya harus mengeluarkan biaya untuk akuisisi data seperti itu ya. Makanya data di sini itu sangat penting sekali ya. Paling berharga ini. Dia bilang paling berharga untuk keberlangsungan hidup dan keberlangsungan sebuah bisnis ya. Oke, kita belajar mengenai jenis data. Jadi, pertama yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya itu dibagi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif ya. Sedangkan jenis data berdasarkan sumber, nah ini didapat dari internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga, jenis data berdasarkan cara memperolehnya,
yaitu ada yang primer dan ada yang sekunder. Sedangkan nomor 4 yaitu waktu pengambilannya. Jenis data berdasarkan waktu pengambilannya bisa menggunakan cross section atau time series. Mari kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Data di sini ada dua ya, ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi yang kuantitatif itu yang seperti apa? Pokoknya kuanti itu adalah yang berbentuk angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, seterusnya. Dan yang namanya kualitatif, data yang tidak berbentuk angka. Ingat ya perbedaannya. Jadi yang berbentuk angka itu bisa harga ayam. Harga ayam mencapai berapa sekarang? 35.000 per kilo. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang tidak berbentuk angka, misalnya jenis kelamin, asal sekolah, hobi, kayak gitu-gitu, itu kan tidak ada angkanya. Sehingga itu yang namanya kualitatif. Oke, next. Nah, di sini ada data internal dan eksternal ya. Data internal itu yang mana? Data internal itu ya sudah eh data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi ya. Jadi yang internal itu apa yang dikerjakan di organisasi, seperti kalau kita ke institut atau rumah sakit atau apa. Nah, di situ data-data internal yang kita dapat mungkin yaitu data profil kayak gitu ya. Profil-profil dari sebuah institusi itu dia. Nah, kita uh, lanjut ya, sudah memahami internal dan eksternal ya. Oke, next. Berdasarkan cara pengumpulannya, data itu dibagi dua yaitu primer dan sekunder. Bagaimana cara pengumpulannya ya? Kalau primer itu dikumpulkan sendiri ya, diolah-olah sendiri gitu ya. Jadi primer itu bisa didapat apabila kita langsung terjun ke lapangan ya. Di situ kita dapat data-datanya apa aja. Sedangkan sekunder data yang bersumber dari luar organisasi ya. Jadi seperti data data jumlah penduduk Indonesia gitu-gitu itu termasuk data sekunder ya. Kalau primer ini kan dikumpulkan sendiri, diolah sendiri gitu oleh perusahaan ya. Jadi suatu organisasi atau perusahaan ingin mengetahui rata-rata konsumsi produk penduduk di suatu daerah dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Nah, ini ya. Dia melakukan wawancara secara langsung. Oke, lanjut ya. Nah, data berdasarkan waktu ada cross sectional sama time series. Jadi cross sectional itu yang bagaimana data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut ya. Misalnya data hasil sensus tahun 1990 atau misal data sensus COVID misalnya tahun 2021 sampai 2022 mungkin ya 2000. Nah, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yaitu perkembangan produksi sejak perusahaan didirikan. Nah, itu dari waktu ke waktu ya. Time series itu beda dengan periode. Periode itu ya satu kali saja, maksudnya itu satu masa saja gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada tingkat pengukuran data. Jadi kalau kita mengukur data penelitian itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Di mana nominal ini data hanya dapat diklasifikasikan saja ya. Menurut nomor urut jersey pada pemain bola basket. Nah, ini nominal itu hanya data hanya dapat diklasifikasikan ya, nomor urut. Ordinal data diurutkan peringkat, misal urutan peringkat di kelas ya, ordinal itu ya. Interval itu data hanya dibedakan berdasarkan nilai-nilai tertentu, misal ukuran baju SML kayak gitu-gitu ya, beberapa suhu badan. Rasio data yang mencakup semua skala dan memberikan nilai objek dari data yang diukur, misal tinggi badan, berat badan kayak gitu-gitu ya.
Itu salah satu yang namanya rasio. Nah, berikut ini merupakan pusat data ya, sumber data. Apabila kalian susah untuk menemukan sumber data, bisa datang di situs web tersebut. Nah, ini ya SPSS. Banyak orang di awal-awal sangat antipati sama SPSS ya. Seharusnya mereka nggak perlu seperti itu karena SPSS ini bisa di download di mana-mana gitu, bahkan bisa pinjem rental lah untuk mendownloadkan gitu, pasti bisa. Nah, SPSS ini adalah statistical package for the social science. Jadi memang statistik ini isinya SPSS itu isinya statistik ya. Jadi memang tidak luput dari pengolahan data. Jadi ini merupakan salah satu alatnya. Nah, apabila kalian sudah menginstal SPSS di laptop atau komputer Anda semua, maka akan keluar yang seperti ini ya. Ini diklik aja di IBM SPSS Statistik 26. Berarti dia yang SPSS tahun apa namanya urutan ke-26 atau yang terbaru lah gitu ya. Nah, ini akan tampil seperti ini ya ketika kita mencari ya di di searching di sini kita cari apa, nanti kita akan kelihatan di sini ya. Oke, selanjutnya. Berikut ini adalah tampilan awal di SPSS ketika kita membuka SPSS 26. Ini versi 26. Untuk versi lainnya akan sedikit berbeda, tapi ini hanya tampilannya saja, tidak perlu khawatir ya. Jadi kita akan disajikan dalam bentuk yang seperti ini. Ini hanya tampilan saja. Baik, kita selanjutnya akan membahas mengenai dashboard-dashboard yang ada di SPSS. Nah, di pojok ini kita ketemu uh, file, edit, view, data, transform, analyze, grafik, utilities, extension, window, dan help. Nah, apabila dibesarkan ini kita nampak ya di sini ya. Nah, di sini kita sudah zoom sehingga terlihat lebih jelas. Apabila kita uh, melihat di sini ya, data editor SPSS. Nah, ini jendela utama SPSS itu ini ya. Ini merupakan jendela atau dashboard ya. Kalau biasa saya menyebutnya adalah dashboard ya. Tapi bisa disebut juga sebagai jendela SPSS. Inilah satu-satunya jendela yang selalu terbuka setiap kali kita menjalankan SPSS, yaitu data view dan variable view. Data view dan variable view itu ada di paling bawah, ya. Ada di paling bawah dari apa namanya? Dari dashboard atau layar SPSS. Nah, data editor memiliki dua tab di sudut kiri bawah, yaitu data view untuk memeriksa nilai data, sedangkan variable view untuk menunjukkan informasi mengenai makna data. Ini yang akan selalu terbuka, data view dan variable view. Kita nanti bisa lihat di paling pojok sudut kiri bawah. Bisa disimak di SPSS-nya masing-masing. Silakan, apakah sudah ketemu data view dan variable view atau belum? Nah, kita lihat ya di sini ya, ada data view dan variable view di sudut kiri bawah. Nah, sudah terlihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada data view berwarna orange, sedangkan variable view berwarna apa ini? Biru ya. Maka data view yang warna orange ini sedang kita akses atau kita buka ya. Sedangkan variable view masih tertutup, belum kita buka ya. Kenapa? Nah, ini data view ya. Ini adalah data-data di mana ini ya, data-data di mana kita sudah mencari informasi ya. Informasi bisa melalui kuesioner. Nah, ini ya.
education type, education year, job type, experience years. Nah, data itu yang ini 39, 36, 33. Nah, seperti ini ya. Namanya Martinez, Thomas, seperti itu ya. Nama awalnya siapa ini? Lisa, William. Nah, ini. Resep ID ada, kayak gitu-gitu ya. Gendernya ada. Gender di sini 1 sama 0. Jadi kalau 1 itu perempuan, maaf laki-laki, kalau 0 ini perempuan ya di aplikasi ini ya. Nah, ini ya, kita sudah cek ya di sini. Nomor 1 di sini ada toolbar, di sini ada kolom sel. Ya, ada kolom sel dan 3 di sini ada direct cell. Ini yang namanya direct cell ya. Ini yang namanya kolom sel. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, untuk mengisi data view ini adalah hasil dari kita mencari informasi atau data di masyarakat, nah, atau teman atau berdasarkan apalah konteks dari penelitiannya itu ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke data view. Bisa kita kopas bila formatnya benar, kita masukkan satu-satu juga tidak masalah. Nah, kita akan melihat di paling sudut kiri bawah bahwa variabel view berwarna kuning menandakan bahwa kita sedang membuka variabel view. Ya, variabel view itu digunakan untuk menambahkan keterangan variabel yang digunakan. Nah, itu kan ada resep ID, gender, first name, last name. Nah, ini yang namanya variabel view ya, variabel view. Nah, di sini ada yang namanya nama variabelnya apa? Nama variabelnya resep, nama variabelnya jenis kelamin, nama variabelnya tanggal lahir, nama variabelnya apalagi tingkat pendidikan, kemudian variabel lainnya adalah apa? Pekerjaannya, lama bekerja, terus nanti kalau kita mengisi kuesioner kepuasan terhadap kinerja, maka di situ adalah variabel view-nya ada kepuasan dan ada yang kinerja di situ. Nah, type itu jenis variabelnya dia masuk data numeric, date, text atau apa di situ. Nah, itu karena apa? Tipe ini akan apa namanya? Menjadi dasar data-data selanjutnya. Misal resep, resep itu numerik ya. Eh di situ ada lebar kolom atau weight-nya berapa gitu, 6 misal ya. Lebarnya 6, desimalnya berapa? 0. Karena resep ya, tidak ada 0, 0. Terus values-nya apa? Di situ ada nilai variabel. Misalkan ini value ya. Kalian klik aja value di situ. Misalkan kita sepakati bahwa 1 untuk laki-laki, angka 1 untuk laki-laki dan angka 0 untuk perempuan. Sehingga kalian boleh untuk menilik lagi slide sebelumnya. Cari yang namanya gender. Pasti di situ akan muncul nilai 0 atau 1. Kalau 1 berarti laki-laki, kalau 0 adalah perempuan. Jadi tidak ada tulisan di situ LKPR seperti itu, nggak ada. Karena semua yang ada di SPSS nanti kita konversikan yang bisa dikonversi. Kecuali ini ya, kecuali date of birth di situ date ya. Kita ngomong itu apa? Tipenya date. Nah, ya udah berarti tanggal, nanti keluarnya di situ tanggal gitu ya. Kemudian education column di situ 1 apa sarjana hukum, 2 sarjana apa, 3 lah kayak gitu-gitu. Di sini ya. Missing adalah perlakuan untuk nilai yang kosong. Kolom adalah lebar kolomnya berapa. Di sini ada desimalnya biasanya 1 koma, kayak 2 koma gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada, tulisin 0 aja. Ini like atau rata kanan atau kiri. Kalian pengen dia rata kanan atau rata kiri atau di tengah gitu ya. Kemudian ukuran variabel yaitu ya skala yaitu skala, ordinal, nominal. Ya sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu ya ini ya untuk ukuran variabel. Statistik deskriptif di sini ini penting ya. Kenapa? Karena kebanyakan yang kita
tahu, yang kita koreksi penelitian-penelitian terdahulu itu hanya membaca hasil penelitiannya saja, hasil analisa data, mohon maaf, hasil analisa data saja, tidak mengkoreksi lagi atau lebih dalam lagi menjelaskan mengenai variabel-variabel yang diteliti. Sehingga statistik deskriptif ini juga penting dalam eh, pemaparan atau penjelasan lebih detail, eh, lebih dalam lagi terhadap penjelasan hasil analisis data. Jadi statistik deskriptif ini merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi ya, sehingga dapat atau mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi ini seperti tabel ya, bentuk tabel ya. Jadi kita nanti membuat tabulasi atau tabel yang isinya misal jenis kelamin perempuan ada berapa orang, laki-laki ada berapa persen orang, seperti itu ya. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden jika ada. Untuk tipe pengukuran analisis deskriptif, di sini ada beberapa tipe skala pengukuran, dan tipe skala pengukuran ini sudah biasa digunakan ya, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu ya. Dan di sini ada beberapa tipe analisis deskriptifnya. Jadi ada frekuensi, dia itu biasanya menggunakan absolut dan proporsi, kemudian dengan mode. Untuk skala ordinal menggunakan tipe analisis deskriptif dengan urutan ranking ya, siapa yang paling teratas dan terbawah, atau untuk ini median, jadi nilai tengahnya berapa ya, seperti itu. Kemudian skala interval ada rata-rata aritmatik. Untuk rasio ada angka indeks, rata-rata geometrik, dan rata-rata harmonik. Pertama kali ketika kita mau menginput data ke dalam SPSS, dashboard atau ya dashboard SPSS di sini atau jendela SPSS di sini, jangan lupa yang pertama kali diklik adalah data view ya, di situ data view yang pertama kali diklik. Kemudian kita masukkan angka-angka ya, sesuai dengan hasil sesuai dengan hasil kuesioner kita atau data kita ya. Itu namanya input data numerik dulu ya, input data numerik di situ di data view. Kemudian setelah di data view kita mengklik lagi variable view. Jadi kita memperbaiki data-data yang sudah di entry tadi, yang sudah dimasukkan sesuai dengan variabel-variabelnya. Misal gender, misal sekolahan di mana, kemudian misal umur, terus ada lagi misal kayak indikator kepuasan, indikator-indikator variabel itu di variable view untuk kita menginputnya ya. Setelah data view dan variable view beres, kita tahap untuk menganalisis adalah kita naik ke atas, melihat dashboard, kemudian ada analyze. Nah, analyze ini di sebelahnya transform ya, ada analyze. Setelah analyze kita itu mengklik analyze, kemudian kita breakdown ke bawah. Nah, kita pilih setelah di breakdown ya, kita pilih describe apa ini? Deskriptif statistik ya, deskriptif statistik di sini ya. Nah, atau statistik deskriptif biasanya ya. Nah, setelah itu kita tekan deskriptif statistik, dia akan muncul lagi membreakdown ke bawah, itu ada frekuensi, deskriptif, explore, cross tab, dan seterusnya. Di situ kita milih deskriptif ya, kita klik deskriptif sesuai dengan tahapan-tahapan di video kali ini. Nah, setelah itu di deskriptif itu kita akan
muncul dashboard seperti ini. Di sini kan variabelnya tidak diberi nama ya. Maksudnya di variable view tadi itu tidak diberi nama, entah ini data usia atau data indikator. Ini di sini adalah var 001. Ini tandanya dia belum diganti nama variabelnya ya. Nah, ini dia apa namanya? Dia keluar di kolom deskriptif ini. Kemudian kita klik panah yang menuju ke arah kanan sehingga variabel tersebut berpindah dari kiri ke kanan. Oke, setelah dia di kanan sudah di kanan ya, kita cek ya. Kita cek descriptive optionnya dengan mengklik ya style. Kita klik aja style. Kemudian di situ maaf, kita klik option dulu. Kita klik option, bukan style ya. Option kita lihat main, kemudian standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum. Nah ini SE means, kurtosis, weakness, ya ini. Kemudian display ordernya variable list, ini dicentang ya. Nah ini sesuai dengan gambar ini kalian centang. Nah setelah dicentang kita klik continue. Oke, sampai tahap ini selesai, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tadi setelah kita klik continue kemudian klik OK selanjutnya ya, akhirnya proses deskriptif selesai. Nah, akan keluar output SPSS. Output SPSS-nya itu seperti ini ya. Nanti kita akan ketemu deskriptif statistik. N, di mana N itu menyatakan ukuran data. Misal ukuran data itu adalah berapa orang yang telah kalian wawancarai. Misal ada 15 orang, maka N-nya adalah 15. Nah ini, minimum menyatakan nilai terkecil. Nilai terkecilnya 27, misal ya. Maksimumnya adalah 170. Nah, nilainya misal kalau umur ya, usia, misal nilai terkecilnya di situ usia 15 mungkin ya, maksimumnya usia 60 mungkin ya. Kalau ini kan kita tidak tahu variabel apa, sehingga datanya kan apa namanya 27 dan minimumnya 27 dan maksimumnya 170 ya. Kemudian min di situ menyatakan rata-rata sekelompok data. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 85,280. Nah, kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari variansi yang menjelaskan keragaman data. Nah, itu keragaman datanya 44,88. Ini langsung muncul ini ya untuk statistik deskriptif. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa N adalah menyatakan ukuran banyaknya atau jumlah data yang digunakan pada simulasi tersebut. Artinya N adalah 21, artinya jumlah data sampel yang digunakan dalam simulasi sebanyak 21 data yang merupakan luas 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Contohnya seperti itu ya. Ini selanjutnya ya, sudah kita bahas sebelumnya bahwa minimum itu data terkecil dari keseluruhan data sampel simulasi. Misal umur terkecilnya 15 tahun. Nah, itu ya. Jadi minimumnya 27,88. Oh, ini berarti menyatakan luas wilayah terkecilnya itu 27,88 km persegi. Dari keseluruhan data sampel yang merupakan luasan dari Kecamatan Tekong. Oh, ini datanya adalah apa? Data luas kecamatan ya. Gitu. Jadi yang paling kecil itu 27,88. Nah, sedangkan untuk yang maksimum adalah menyatakan data terbesar dari keseluruhan data sampel simulasi dengan maksimum 170,9. Luas wilayah terbesarnya adalah 170,90 km persegi dari keseluruhan data sampel yang merupakan luas dari Kecamatan Senduro. Jadi yang maksimum terbesar adalah Kecamatan Senduro. Misal seperti itu ya. Di sini ada deskriptif statistik, di mana deskriptif statistik itu salah satunya ada data mean atau rata-rata, di mana mean atau rata-rata ini
rata-rata dari keseluruhan data sampel pada simulasi ini. Min ini itu 85,280. Nah, hal ini menyatakan bahwa dari 21 kecamatan didapatkan luas rata-rata sebesar 85,2805, yang artinya sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lumajang memiliki luas sebesar 85,280. Nah, standar deviasi merupakan akar dari variasi atau ragam yang menjelaskan keragaman data. Standar deviasi di sini ada 44,88. Ya, semakin besar nilai standar deviasi, maka keragaman data simulasi atau semakin besar. Ya, akan semakin besar, maaf. Semakin besar nilai standar deviasi, maka keragaman data simulasi akan semakin besar dan juga semakin kecil. Maka nilai data simulasi akan mendekati nilai rata-rata. Nah, dengan dan juga mempertimbangkan nilai minimum, maksimum, min, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar nilai data terletak dekat dengan rata-rata. Jadi kalau kita lihat ini ya, dari minimum, nilai maksimum, nilai min atau rata-rata dan standar deviasi lebih dekat kemana? Nilai standar deviasi yang 44,88 lebih dekat ke minimum nilai 27,88 atau maksimum 170 atau ke min 85. Nah, kalau kita lihat di sini lebih dekat ke nilai minimum 27,88 ya. Oke, lanjut dengan distribusi atau sebaran data, di mana bila ingin mengetahui distribusi atau sebaran data, kita cukup melihat dashboard lagi atau jendela ya, jendela SPSS di bagian atas itu ada graf atau grafik. Kita klik grafik, kemudian kita lihat listnya ke bawah, dia akan keluar chart folder, graph board, template itu, kemudian legasi dialog. Kita klik legasi dialog, kemudian dia akan keluar beberapa yang namanya list ya, kita butuhnya apa. Nah, ketika kita klik histogram di situ, pilih menu, kemudian histogram, dia akan keluar outputnya histogram ya. Jadi di sini akan keluar seperti ini, grafik seperti ini ya. Diagram batang ya, kita akan lihat ini di sini. Output histogramnya seperti ini. Nah, ini kalau ingin keluar gambar frekuensi seperti ini, ya datanya harus dimasukkan dulu ya. Jangan lupa ya. Kita klik histogram, kemudian kita masukkan ya. Histogram itu nanti akan muncul di situ. Dia muncul variabel, row, kolom. Ya. Dia akan pengen tahu ini gitu ya. Misal kita pengen milih apa nih ya, di kolomnya. Ya. Kita masukkan data-data yang sudah di list di situ ya. Di list di variabel view sama data view tadi. Data apa aja yang kalian punya ya di situ. Oke, lanjut. Jadi untuk mengetahui apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, kita menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi dengan menggunakan uji ini nanti kita akan keluar sebuah kurva di sini ya, ada kurva. Dia akan menggambarkan posisi dari data kita. Nah, sesuai dengan Kolmogorov-Smirnov, di situ ada bahwa N-nya 21, rata-ratanya 85 dengan standar deviasi 44,88. Di sini menggambarkan bahwa absolutnya 0,13 dengan positif 0,13 dan negatifnya min 1 ya. Jadi dengan tes statistiknya 0,13. Kalau kita melihat dari gambar ini, gitu ya, dari gambar diagram ini, dan dari kurva ini, maka kita bisa lihat bahwa data yang kita analisis tadi itu merupakan data yang sudah berdistribusi normal. Jadi
kita bisa lihat ya hasilnya itu dari one sample Kolmogorov spin map test. Itu di bawah ada option A, B, C, D. Nah, kita lihat A, test distribution is normal. Itu mengatakan bahwa data ini sudah normal. Jadi bisa dilanjut untuk analisis data selanjutnya. Nah, ini salah satu contoh lagi data deskriptif statistik di mana N-nya adalah 150 ya. Jadi 150 di sini itu jumlah data yang dikelola 150. Data terkecilnya yaitu 0,03 dan data terbesarnya 56,1. Di mana rata-ratanya adalah kita lihat min-nya ya, min 9,59. Artinya mayoritas nilai ROA ya. Nilai ROA di situ adalah apa? Mayoritas nilai ROA ada pada penelitian itu 9,59. Dengan kata lain, nilai net income-nya lebih besar ya. 9,59 kali daripada total aset gitu ya. Jadi karena ROA itu net income per total aset. Jadi standar deviasinya 10,616. Artinya maksimum tidak masuk dalam selang kurva distribusi karena nilainya jauh ya. Sedangkan nilai minimumnya memang apa ini? Masih dalam selang kurva. Namun tidak mendekati nilai tersebut, yang artinya kurva distribusi akan condong ke kanan sehingga dapat diestimasi bahwa data tidak berdistribusi normal. Betul ya. Jadi ini ada kita lihat aja standar deviasinya 10 ya. Variansnya adalah 112. Jadi sangat jauh ya. Bahkan dari minimum dan maksimum pun dia juga sangat jauh. Nah, maksimumnya ada 56. Sedangkan standar deviasinya 10. Minimumnya minimumnya 0,03. Jadi dia akan cenderung ke kurva bagian kanan sehingga bisa disimpulkan ini tidak berdistribusi normal nantinya. Nah, pemilihan metode statistik ini kita harus ketahui ya, tidak asal-asal kita langsung menggunakan metode statik A, metode statik B. Nah, kita harus lihat dulu ya dari apa tujuan studinya itu untuk apa. Kalian untuk mengeksplor atau menganalisis. Kemudian kalian harus tahu juga jumlah variabel yang ditelitinya. Jadi ada berapa jumlah variabelnya. Kemudian skala pengukuran yang digunakan. Nah, ini kita harus tahu ya. Tidak ujuk-ujuk menghasilkan hipotesis gitu kan ya. Kita harus benar-benar mengetahui tiga hal tersebut, yaitu tujuan studinya untuk apa, jumlah variabel yang diteliti ada berapa, dan skala pengukurannya yang digunakan apa, sehingga nanti akan mengerucut oh ternyata hipotesis kita itu sudah benar atau tidak di situ ya. Nah, di sini ya tujuan studi dan metode statistik. Jadi kita itu harus tahu tujuan studi kita itu mengeksplorasi atau menggambarkan aja atau deskriptif. Nah, atau kita menguji hipotesis yang mana gitu kan ya. Ketika kita memilih uji hipotesis tujuan studi kita itu, maka kita harus tahu kita mau menguji apa, uji beda atau uji hubungan. Nah, ini beda ya, mau uji perbedaan atau uji hubungan. Ketika kita menguji hubungan, maka kita menggunakan korelasi dan atau sebab akibat di sini. Nah, ada korelasi dan regresi, di mana korelasi itu digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, yaitu misal X dan Y, di mana X biasanya kita sebut dia sebagai variabel bebas dan Y variabel tergantung atau dependent. Jadi hubungannya seperti apa? Misal hubungan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hubungannya bagaimana kepuasan kerja dan
kinerja karyawan. Apakah ada hubungan semakin tinggi kepuasan akan semakin tinggi juga kinerja karyawan atau sebaliknya. Nah, ini ya. Terdapat hubungan positif antara variabel independen dengan variabel dependen yang sangat kuat apabila nilai R-nya mendekati 1. Dan apabila hubungannya mendekati -1 atau -1 berarti hubungannya negatif gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan perhitungan manual seperti ini. Nanti kita bisa menggunakan SPSS sehingga hasilnya langsung keluar ya. Koefisien determinasi. Kita belajar dulu koefisien determinasi atau R pangkat 2 ya di sini. Biasanya disebut R pangkat 2. Di mana koefisien determinasi digunakan dalam pengukuran ketepatan atau kecocokan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi. Apakah nanti pengukurannya tepat atau cocok atau tidak. Nah, itu di sini ya. Misal garis nilai R2 dikatakan model regresi semakin tepat, semakin besar nilai R2 dikatakan model regresi semakin tepat atau cocok. Sebaliknya, makin kecil nilai R2 dikatakan model regresinya tidak tepat untuk mewakili data hasil observasi. Gitu ya. Ingat, makin besar nilai R2 maka model regresi semakin tepat. Kalau dia semakin kecil maka tidak tepat untuk mewakili hasil observasi. Oke, diingat-ingat ya, kita lanjut. Nah, berdasarkan skala pengukuran nominal ordinal interval rasio, di sini ada klasifikasi pemodelan regresi. Nah, apabila kita menggunakan interval dan rasio, data kita, skala pengukuran kita adalah interval dan rasio, maka kita bisa menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, ini ya. Jadi kita harus benar-benar tahu data kita benar atau belum ya. Apakah sudah menggunakan interval atau menggunakan rasio atau tidak. Oke, next. Nah, untuk model regresi, kita lihat di sini ya. Suatu variabel independen, maka dia disebut regresi linear sederhana. Ya, apabila lebih dari satu variabel independen, maka dia disebut regresi linear berganda. Nah, ini ya. Tujuannya adalah mendapatkan pola hubungan secara matematis antara variabel X dan Y, mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap Y, dan memprediksi Y jika nilai X diketahui. Di sini ya, memprediksi nilai Y jika nilai X-nya diketahui. Nah, di sini adalah regresi linear sederhana ya di sini, bahwa ada variabel dependen ya atau respon ya di sini. Kemudian ada variabel independen kan karena satu arah saja ya, linear sederhana. Ya. Ini ada intercept, ada slope gradient koefisien regresi, kemudian residu yang diasumsikan identik, independen dan distribusi normal. Dan di sini ini dia nanti merupakan persamaannya. Oke, lanjut. Nah, apabila regresi linear berganda, begini persamaannya, di mana kita ketahui ya sebelumnya sudah dibahas bahwa ketika regresi linear berganda, maka variabel independen atau bebasnya itu atau prediktornya itu lebih dari satu, sehingga dia bisa 2 atau 3, seterusnya. Nah, di sini ya, klasifikasi variabel penelitian, variabel independen dan variabel dependen. Kita bahas dulu variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya itu mempengaruhi besar atau kecilnya nilai dependen variabel, baik secara positif maupun secara negatif. Nah, independen variabel merupakan masalah yang menyebabkan munculnya gejala ke permukaan. Biasanya disebut juga variabel X atau variabel bebas atau prediktor variabel. Variabel dependen merupakan variabel utama ya yang menjadi interest peneliti. Dalam sebuah penelitian memang harus dimulai dari penentuan gejala terlebih dahulu. Gejala adalah variabel Y ya atau variabel bebas atau kriterion atau variabel dependen nanti ya. Nah, kita belajar mengenai variabel moderating.
Variabel moderating itu merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, apabila modelnya seperti ini, kita ingin tahu seberapa kuat variabel moderate ini mempengaruhi hubungan independen ke dependen ya. Contohnya seorang suami menyayangi istrinya. Dengan hadirnya seorang anak, maka rasa sayang tersebut bertambah. Berarti variabel anak merupakan variabel moderating antara rasa sayang suami terhadap istrinya. Nah, ini ya, ini merupakan variabel moderating. Monggo yang mau skripsinya dicoba dengan model seperti ini, mungkin lebih variatif daripada penelitian-penelitian terdahulu ya. Oke, kita lihat di sini ada variabel moderating, variabel antara atau variabel mediating. Model regresi dengan variabel intervening merupakan hubungan bertingkat, sehingga jika dengan analisis regresi harus menggunakan analisis jalur PET atau disarankan menggunakan SEM. Nah, ini untuk SEM ini masih belum kita kerjakan ya. Untuk S1 mungkin masih menggunakan regresi. Nah, ini atau nanti kita bisa belajar analisis jalur atau PET analisis di sini. Oke, lanjut ya. Oke, dalam materi ini, karena dari awal menggunakan aplikasi SPSS, maka nanti akan digunakan aplikasi contoh soalnya dengan SPSS juga. Menyesuaikan dan melanjutkan yang sudah dipelajari materinya pada SPSS sebelumnya. Berkaitan dengan variabel intervening, maka nanti akan ada dua persamaan regresi, yaitu persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening, dan di mana penyesuaian banyaknya variabel independen ya nanti ya. Yang B adalah persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening terhadap variabel dependen, menyesuaikan banyaknya variabel independen. Nah, ini. Kita belajar asumsi klasik ya untuk sekarang. Jadi asumsi klasik itu selalu ada dalam suatu penelitian, terutama regresi ya. Regresi itu pasti ada asumsi-asumsi klasik yang kita hitung dulu sebelum nanti naik ke analisis data. Asumsi klasik merupakan uji prasyarat ya yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria Blue Based Linear Unbiased Estimator. Model regresi yang memenuhi kriteria Blue dapat digunakan dengan estimator yang terpercaya dan handal, di mana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal, dan juga efisien. Melakukan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dikerjakan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Di sini terdapat beberapa asumsi klasik, yaitu bebas multikolinearitas, bebas autokorelasi, bebas heterokedasitas, dan residu model regresi berdistribusi normal. Oke, kali ini kita belajar tentang uji multicol. Karena panjang, biasanya kita ngomong multicol ya, multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jadi variabel prediktornya itu loh, apakah dia ada hubungan antara satu sama lain atau tidak. Jika ada hubungan antara variabel independen, terjadi multikolinearitas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan. Dan nilai standar error menjadi tak terhingga. Sedangkan jika nilainya tinggi, maka koefisien regresi variabel independen dapat ditentukan tetapi memiliki nilai standar error yang tinggi, yang berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan benar. Jadi kalau multikolinearitasnya itu sempurna atau ternyata memiliki hubungan yang tinggi antar variabel independen, maka
nilai standar errornya variabel independen ini sangat tinggi sekali gitu. Ternyata misal ya seperti ini. Apakah kita contoh aja variabel independennya adalah kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja, variabel independennya kepuasan kerja. Variabel independen 1, maaf ya, kepuasan kerja. Yang variabel independen 2 adalah motivasi kerja. Nah, variabel dependennya atau tergantungnya adalah kinerja karyawan. Nah, di mana variabel kepuasan kerja dan motivasi kerja ini ternyata ada hubungan yang sangat tinggi sekali, ya. Ada hubungannya mereka, di mana kepuasan kerja dan motivasi kerja ini memiliki hubungan yang erat. Nah, ketika memiliki hubungan yang erat, maka nilai standar errornya pada regresi itu sangat tinggi ya. Nah, ini perlu di garis bawahi ya, sehingga kita uji terlebih dahulu multikolinearitasnya. Selanjutnya kita belajar mengenai uji autokorelasi. Jadi tujuannya kita menguji dulu menggunakan uji autokorelasi, yaitu untuk menguji apakah suatu model regresi linier terdapat korelasi antar residual pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat permasalahan autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu amatan ke amatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Di sini ya. Jadi hal ini dapat dideteksi dengan menggunakan uji Durbin Watson. Nah, ada dua cara pendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, yaitu bisa menggunakan metode grafik dan metode statistik. Metode grafik biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot ya, antara nilai prediksi variabel dependen dengan residual. Sedangkan metode statistik dapat dilakukan dengan uji Park, uji Gleiger, dan uji White. Ada uji-uji lainnya sebenarnya. Yang dimaksud dengan homokedastisitas ya. Homokedastisitas itu memiliki variansi yang sama. Maka heterokedastisitas adalah tidak memiliki varian yang sama pada variabel. Hal ini kita bisa lihat atau deteksi menggunakan scatter plot. Lanjut ya, mengenai uji normalitas. Nah, ini tujuannya untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, residual mempunyai distribusi normal. Ya. Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat sebaran data ya, atau titik pada suatu sumbu diagonal dari grafik, atau melihat histogram data. Maka di sini ya model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila datanya itu menyebar ya. Menyebar di sekitar garis diagonal atau garis histogram. Namun bisa menimbulkan kesalahan kesimpulan karena kita kan cuma melihat garis aja ya. Maksudnya titik-titiknya itu data tersebut menyebar di sekitar garis atau tidak. Nah, itu bisa jadi sebuah subjektivitas ya. Oleh karena itu dapat digunakan uji Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilks atau uji Anderson-Darling. Nah, hal ini dapat dideteksi dengan menggunakan normal pp-plot atau histogram. Mari kita langsung saja untuk belajar tahapan regresi di SPSS menggunakan dashboard atau jendela SPSS. Yang paling utama adalah kita sudah memasukkan data atau angka atau hal-hal yang sudah kita sudah kita teliti di lapangan
ya, sehingga kita memiliki data. Nah, kita masukkan ke data view. Data view itu kita masukkan angka-angkanya di situ. Setelah data view sudah, jangan lupa ya, variabel view-nya diperbaiki. Itu nama-nama variabelnya itu apa? Konsumsi pakan, bobot ayam, atau kepuasan, atau kinerja, atau motivasi. Lah, di situ itu harus benar-benar tidak salah ya untuk memasukkan satu persatu di situ dan memberi keterangan yang benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita langsung klik analyze atau analisis. Cari saja di bagian atas analyze atau analisis lah gitu ya, bahasa Indonesianya analisis. Kemudian kita breakdown di bawah. Setelah kita breakdown bawah, kita cari yang namanya regression. Karena kita akan menggunakan regresi ya dalam hal ini. Nah, menggunakan regresi, kemudian kita cari di situ ada linear. Nah, regresi linear apa gitu kan ya. Kita menggunakan regresi linear itu sudah kita blok kuning-kuning di situ. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi tidak perlu takut untuk memutuskan klik ya, mau klik atau tidak ini ya gitu. Jadi langsung saja diklik. Setelah tadi linear diklik, maka kita akan melihat ini ya. Nah, kita melihat di sini akan keluar kolom-kolom di situ ya. Tahapannya di sini pertama, pilih variabel dependent. Nah, dependentnya itu mana? Atau tidak bebas ya, atau variabel prediktornya yaitu bobot ayam, dan variabel independentnya atau bebasnya apa? Konsumsi pakan. Misalnya, sorry, dependent tidak bebas atau tergantung ya. Kalau independent prediktor ya atau bebas ya. Diklik variabel yang dimaksud pada kolom 1 ya. Jadi itu di situ misal bobot ayam adalah dependennya, independennya apa? Konsumsi pakan. Ya sudah, kita masukkan ke dalam kotaknya satu persatu sesuai dengan variabelnya. Kemudian kita harus langkah kedua klik statistik. Nah, untuk memunculkan output uji multikolinearitas dan autokorelasi, kita klik aja uji statistik. Kita bisa selanjutnya setelah nomor 2, setelah statistik atau uji multikol dan auto, kita juga bisa klik di situ nomor 3 yaitu plots, klik plots untuk memunculkan output uji heterokedastisitas dan normalitas. Nah, kita akan lihat ya. Next. Apabila kita melakukan klik statistik untuk memunculkan output ya. Nah, di sini output yang muncul adalah uji multikolinearitas dan autokorelasi. Nah, kita harus melakukan centang-centang di sini ya. Regresi, estimasi, centang. Untuk memunculkan hasil uji multikol, maka kita harus melakukan centang pada kolinearitas kolinearity diagnostik ya. Ini nama biasanya kita ngomong kolinearitas ya. Kemudian kita centang juga model fit. Nah, untuk tahu uji autokorelasi kita lakukan centang durbin Watson. Kemudian kita klik plots untuk memunculkan untuk memunculkan output uji heterokedastisitas dan normalitas. Di situ ada Y dan X untuk memunculkan hasil heterokedastisitas, yaitu untuk memunculkan hasil normalitas kita menggunakan normal probability plots. Ya, di situ ada. Jadi kita tinggal centang-centang aja ya di situ. Jangan lupa ya untuk memunculkan heterokedastisitas itu akan keluar ya. Di situ X-nya apa, Y-nya apa. Ya, ya sudah kalau Y-nya itu apa? Nah, residunya apa? S residunya ya. Di situ kalau X, Z prediktornya ya. Z prediktornya yang dimasukkan di situ. Kemudian nanti kita klik continue. Nah, ini adalah tampilan output dari regresi. Nah, di sini kita akan tahu
dari keterangan di bawah ada A dependent variable atau bobot ayam dan L request variable enter. Jadi semua variabel yang ada di data view itu sudah enter semua atau sudah diproses semua. Nah, di sini ada model semare, kita cek ya di sini ya. Kita baca dulu yang bawah A prediktor atau konstanta konsumsi pakan. Dependennya atau variabelnya, dependent variabelnya yaitu bobot ayam. Jadi kita tahu ya, ini itu membahas apa. Jadi ini ya model semarenya adalah dependennya bobot ayam. Jadi di situ hubungan korelasi antara kedua variabel itu cukup kuat ya. Kenapa? Karena R square kita lihat ya di situ R-nya maaf bukan R square, R-nya kita lihat ya prediktor itu kan 0,649A. Kita lihat A-nya apa? Prediktor konstanta atau konsumsi pakan ya. Korelasinya seperti apa gitu ya. Korelasinya R-nya 0,649. Dari tabel R-square atau koefisien determinasi ini juga dapat diketahui bahwa pengaruh variabel bebas berpengaruh sebesar berapa? Variabel bebasnya itu kan yaitu 42,1%, dengan kata lain 57,8% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, kita bisa dilihat di kolom Darwin-Watson. Di Darwin-Watson ini kita lihat adalah untuk menguji autokorelasi. Nah, di sini berapa autokorelasinya? Itu kan Darwin-Watsonnya 2,138. Selanjutnya mengenai koefisien. Jadi di sini kita lihat ya di hasil SPSS. Di situ pertama kita lihat keterangan di bawah adalah A titik dependent variable yaitu bobot ayam ya. Ya, masih ingat ya di sini dependennya bobot ayam. Kita lihat ke nilai toleransi atau VIF digunakan untuk uji multikolinearitas yang akan dijelaskan selanjutnya. Nah, model regresi untuk data digunakan adalah Y sama dengan konstantanya. Ini nilai konstantanya ya, 0,242. Ingat ya, di kotak yang berwarna merah. Plus 0,049X. Nah, jangan lupa 0,049X adalah konsumsi pakan di mana dia variabel prediktor atau variabel bebas. Di mana Y-nya adalah bobot ayam, yaitu dependent variable. Nah, persamaan ini merupakan persamaan regresi linear sederhana ya. Karena Y dan X di mana faktor prediktornya cuma satu saja. Ya, ini ya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini lanjutan dari sebelumnya di mana kolinearitas statistik ya, nilai VIF untuk variabel konsumsi pangan adalah 1. Begitu juga toleransinya yaitu 1 ya di sini ya. Karena VIF tidak lebih besar dari 5 atau 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas dari variabel bebas. Ya, di sini. Jadi dia poinnya adalah 5. Kalau nilainya lebih dari 5, berarti dia terjadi multikolinearitas ya. Ya. Berarti dia besar sekali multikolnya gitu ya. Sudah dijelaskan ya tentang multikolinearitas sebelumnya. Oke, berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linear dengan OLS, maka model regresi linear yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinearitas. Oke, uji asumsi klasik selanjutnya, dia akan keluar di hasil SPSS ya nantinya. Ini kita lihat di kolom Darwin-Watson, nilainya 2,138.
Jadi di uji Durbin-Watson ini salah satu untuk mendeteksi autokorelasi dalam regresi linier. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan autokorelasi apabila memenuhi ini ya. D adalah nilai Durbin-Watson hitung, sedangkan DU adalah nilai batas atas atau upper Durbin-Watson tabel. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada tabel Durbin-Watson dengan alfa yaitu 5. Di mana N di sini apa? N di sini adalah jumlah apa? Ayo, jumlah dari datanya ya. Dari hasil SPSS didapatkan nilai Durbin-Watsonnya 2,138 dengan K sama dengan 1 di mana K merupakan jumlah variabel bebas ya yang digunakan oleh Carnot didapatkan. Maka K-nya berapa variabel prediktornya atau variabel bebasnya? Cuma satu, yaitu apa tadi? Pakan ya. Pakan ya. Pakan apa bobot tadi ya? Pakan ya. Pakannya 1, oke. Sedangkan N-nya berapa? 9. Oke, kita lihat. Di mana kita harus tahu nilainya. DL-nya yaitu 0,8243 dan DU-nya adalah 1,3199 ya. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut didapatkan bahwa nilainya yaitu di mana? Di mana ini 2,138 lah. 2,138 di mana di sini? Kita sudah jelas ya diketahui bahwa DU-nya ya DL-nya adalah 0,8243 sedangkan DU-nya yaitu 1,319. Kemudian 4 min DU, 4 min DL ya di situ sehingga didapatkan bahwa 2,138 itu di antara 1,3199 dan 2,6801 sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi tersebut. Nah, ini uji asumsi klasik selanjutnya yaitu heteroskedastisitas, di mana kita membuat scatter plot ya antara residual dan nilai prediksi dari variabel dependen yang telah terstandarisasi. Dari gambar di samping bahwa sebaran titik tidak membentuk pola atau alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Sehingga asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heteroskedastisitas. Jika belum begitu yakin, bisa menggunakan uji lainnya. Ya ini ya, di sini ini scatter plot ya. Gambarnya seperti ini. Ini kita bisa menggunakan uji lainnya, tidak harus pakai ini ya. Nah, ini uji normalitas ya, uji asumsi klasik selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita menggunakan apa ini? Menggunakan sebuah kurva ya. Nah, di sini ada juga histogram juga di sini ya. Jadi, untuk hasil yang lebih jelas kita bisa sebenarnya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi kita tidak menggunakan apa namanya ini, tidak menggunakan normal PP plots ini ya, karena kita bisa saja secara subjektif kita tidak sama gitu ya. Apakah dia mengerumpul di garis lurus diagonal atau tidak gitu kan ya. Ini bisa jadi pertentangan antara satu orang dan orang lainnya. Selanjutnya ya, uji kelayakan model atau uji F. Di mana uji kelayakan model atau uji F di sini apabila nilai probabilitas F hitung atau output SPSS ditunjukkan pada kolom signifikansi. Jadi kalau ada ANOVA di situ kita lihat ya, itu kita akan menguji model ya, model yang kita gunakan.
Jika signifikansinya lebih kecil dari tingkat errornya, ya, yaitu 0,05 yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak dan berlaku atau sebaliknya. Ya, kalau kita lihat ya, dia lebih dari 0,05 karena nilai signifikansinya di situ yaitu 0,059 sehingga apa? Jadi modelnya tidak layak, tidak signifikan juga gitu ya untuk digunakan. Selanjutnya kita uji kelayakan model menggunakan uji koefisien regresi atau uji T ya. Dari uji ini kita ketahui di sini ya. Koefisien kita lihat judulnya koefisien A ya. Kita melihat koefisien atau standar errornya 1,956 atau 0,022. Nah, di sini ya, apabila nilai probabilitas 1T hitung output spesies ditunjukkan dengan kolom signifikansi lebih kecil dari kesalahan 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas atau independen dari T hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai probabilitas atau T hitung lebih besar dari tingkat kesalahannya, lah ini ya, maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tersebut. Ayo kita lihat ya di sini ya. Di mana kita lihat. Wah, di sini kita lihat koefisien A, mana ini? Nilai kita breakdown ke kolom T ya. Kolom T, jangan lupa di kolom T karena kita mau uji koefisien regresi uji T. Kita lihat yang T, kemudian kita breakdown ke bawah. Ya, breakdown ke bawah, kemudian kita lihat signifikansinya berapa. Di sini ada signifikansinya yaitu 0,059. Kita kan sudah sepakat ya, disepakati di awal bahwa tingkat kesalahannya adalah 0,05. Sehingga apa nilai signifikansi konsumsi pakan ya. Di situ lebih besar daripada tingkat kesalahannya sehingga variabel bebas tidak berpengaruh signifikan pada variabel terkait atau bobot ayam. Seperti itu ya. Jadi interpretasi modelnya pada model regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan konstantanya 0,242 plus 0,049 X yaitu X di sini yaitu konsumsi pangan. Hubungan korelasi antara kedua variabel cukup kuat yaitu 64,9% ditunjukkan dengan nilai R-nya 0,649. Ini kesimpulan ya. Nah, jadi ini kesimpulan daripada yang kita bahas tadi. Jadi jangan lupa, koefisien determinasi menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas sebesar 42,1%, dengan kata lain 57,8% dipengaruhi oleh variabel di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Model regresi tidak signifikan karena nilai signifikannya 0,059 lebih besar daripada 0,05. Artinya model regresi tidak memenuhi kriteria linearitas. Oke. Ini ya uji asumsi klasik ini ya. Mana ini? Tidak terjadi multicol. Oke, tidak terjadi ya. Tidak ada autokorelasi. Ya, sudah. Tidak ada heteroskedisitas. Oke, dari kedua gambar di samping, hasil digambarnya masih belum yakin sesuai dari di deskripsi atas. Inilah kenapa pengambilan kesimpulan berdasarkan gambar tidak begitu efektif, meskipun lebih mudah dilakukan. Untuk hasil yang lebih jelas, maka lebih baik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ya. Jadi lebih baik menggunakan uji saja. Kalau uji model memang uji T tidak signifikan ya, dan uji F juga variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat juga di sini ya. Kita sudah mengambil kesimpulan dari perhitungan yang tadi itu sehingga didapatkanlah ini hasilnya. Ini kesimpulannya nanti. Oke. Interpretasi model di mana model regresi yang kita bahas tadi itu kan memang tidak sesuai ya, tidak masalah, tapi kita akan membahasnya lebih lanjut di mana
sebenarnya model regresi Y sama dengan 0,242 plus 0,049 X ini apa sih ini interpretasinya? Bagaimana sih maksudnya? Nah, seperti itu ya. Oke, kita eh, lanjut ya, kita akan membahas hubungan variabel X dan Y itu adalah searah ya, karena tidak ada nilai minusnya juga. Dimana jika terjadi kenaikan jumlah konsumsi pakan ya, maka akan terjadi kenaikan juga bobot ayam. Jika terjadi kenaikan 1 kilo pada konsumsi pakan, maka bobot ayam mengalami kenaikan sebesar 0,049. Nah, ini ya. Jadi total bobot ayamnya gini ya, total bobot ayam tanpa pakan ya konsumsi pakan itu sudah sesuai konstanta yaitu 0,242. Lah apabila konsumsi pakannya dinaikkan 1 kilo, maka dia akan naik menjadi berapa? 0,2 berapa itu? 91 ya, gitu. Jadi dia ada kenaikan. Itulah interpretasi pada model regresi linear sederhana ini. Jadi PowerPoint ini create by Wahyuni Murtiati MSI dan Nur Aisyah Barlian SKMMM. Terima kasih sudah menyimak.